Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aisyah Fenia Ninur dengan NPM 22160710002. Perkenalkan, nama saya Adelia Novianti dengan NPM 2216071020. Nama saya Alika Salma Amelisa dengan NPM 22160710022. Izin perkenalan diri, nama saya Rupa Budi dengan NPM 2216071045. Perkenalkan, nama saya Intan Safira dengan NPM 221607024. Ketika Martin Luther menempelkan 95 Theses-nya di depan pintu katedral di Wittenberg, Jerman pada tahun 1517, itu tidak hanya memulai gerakan reformasi Protestan, tapi juga memicu konflik panjang di Eropa. Dalam tahun-tahun berikutnya, para pemimpin di Eropa menggunakan agama sebagai alasan utama untuk memulai perang yang sebenarnya lebih tentang politik dan ekonomi. Salah satu konflik agama terakhir di Eropa yaitu Perang 30 tahun yang berlangsung pada 1618 sampai dengan 1648. Dimulai karena perselisihan tentang hak kepemimpinan politik memilih agama negara. Banyak negara yang terlibat dan sebagian besar pertempuran terjadi di Jerman, mengakibatkan banyak sekali kematian dan merusak kota serta pertanian. Perdamaian Westphalia pada tahun 1648 tidak hanya mengakhiri konflik ini, tapi juga membentuk dasar bagi sistem internasional modern dengan menegaskan prinsip kedaulatan, yaitu hak suatu negara mengendalikan wilayahnya sendiri. Pemimpin politik yang menyadari bahwa perang hanya membawa kehancuran, menetapkan hak lebih dari 300 negara di Jerman yang membentuk Kekaisaran Romawi Suci untuk melakukan hubungan diplomatik mereka sendiri. Mengakui kedaulatan mereka juga sepakat untuk kesetaraan kedaulatan, yaitu gagasan bahwa semua negara memiliki hak yang sama atas kedaulatan. Secara lebih umum, perdamaian ini mencerminkan ide masyarakat negara, di mana negara-negara bekerja sama berdasarkan kepentingan, nilai, dan norma bersama. Para peserta konferensi termasuk perwakilan dari beberapa negara seperti Belanda, Spanyol, Swedia, Prancis, Austria, dan beberapa wilayah Jerman mengambil alih peran dari gereja dan memberikan legitimasi internasional kepada penguasa dan negara, serta mempromosikan toleransi agama dalam kebijakan internal mereka. Keseimbangan, kekuasaan, kesetaraan, dan stabilitas di antara negara yang bersaing juga diakui dalam perdamaian Utrecht yang mengakhiri perang pewarisan tahta Spanyol pada tahun 1701 sampai dengan 1714. Antara tahun 1648 hingga 1776, sistem internasional yang telah terbentuk selama 200 tahun sebelumnya mulai berfungsi. Meskipun ada banyak perang, intensitas ideologis yang sebelumnya disebabkan oleh agama dalam perang 30 tahun mulai mereda. Beberapa negara mengalami penurunan, seperti Kekaisaran Ottoman, sementara yang lain seperti Inggris dan Rusia mengalami kenaikan. Meskipun ada banyak negara kecil, interaksi antar 10 pemain utama yang memengaruhi peristiwa utama. Eropa dalam periode ini dilihat sebagai bentuk republik di mana perang-perang menjaga negara-negara menjaga kebebasan mereka, mengakui hak satu sama lain untuk eksistensi independen dan bergantung pada keseimbangan kekuasaan. Diplomasi dan hukum internasional juga menjadi penting dalam masyarakat internasional, terutama jika didasarkan pada persetujuan negara. Perdamaian Westphalia juga mengubah pandangan tentang hukum internasional, menggeser pandangan bahwa hukum internasional berasal dari ilahi menjadi sekumpulan aturan yang dibuat dan diterapkan oleh negara dan pemimpin mereka. Sebab dari Perang Dunia Pertama dapat dikatakan sebagai runtutan peristiwa yang awalnya kecil berubah menjadi besar hingga akhirnya menjadi perang dengan skala global. Awal dimulainya Perang Dunia Pertama adalah karena pembunuhan terhadap Archduke Franz Ferdinand, pewaris tahta kerajaan Austria-Hungaria di Sarajevo, oleh seorang nasionalis Serbia. 4 minggu setelah kematian Archduke Franz Ferdinand, Perang Dunia Pertama pun pecah. Pembunuhan terhadap Archduke Franz Ferdinand menciptakan runtutan gerakan-gerakan impulsif oleh Austria, Jerman, dan Rusia yang terbakar oleh perasaan nasionalis mereka. Setelah pembunuhan terhadap Archduke Franz Ferdinand, Austria memberikan ultimatum terhadap Serbia untuk ikut serta dalam penyelidikan kasus pembunuhan sang Archduke dan agar mereka diberi hak untuk menghukum pelaku pembunuhan. Tetapi pihak Serbia menolak, sehingga menyebabkan kerajaan Austria yang sejak lama meyakini bahwa Serbia adalah asal dari gerakan separatis penantang kerajaan Austria
melihat kesempatan emas untuk melemahkan Serbia. Kemudian mereka mendeklarasikan perang terhadap Serbia. Serbia kemudian meminta bantuan kepada Kekaisaran Rusia yang kemudian menurunkan pasukannya ke perbatasan Austria dan Jerman. Kemudian sebagai balasannya, Jerman mendeklarasikan perang terhadap Kekaisaran Rusia dan sekutunya Prancis. Ketika Jerman membombardir Belgium sebagai usaha untuk mengepung Prancis, Britania Raya yang khawatir akan kekuatan Jerman yang semakin kuat akhirnya mendeklarasikan perang terhadap Jerman. Pada akhirnya, konflik lokal antara Serbia dan Austria berubah menjadi konflik skala global yang melibatkan 32 negara. Sebab dari Perang Dunia Pertama dapat diklasifikasikan menjadi 4 sebab. Pertama, the German problem, di mana menurut pandangan realis, Jerman dengan kekuatan yang besar setelah unifikasi mereka. Jerman sebagai kekuatan besar di Eropa merasa bahwa mereka perlu melakukan ekspansi wilayah yang lebih jauh lagi. Bagi para realis, Jerman adalah pelaku utama mengapa Perang Dunia Pertama terjadi karena ekspansi mereka mengancam keamanan negara lain seperti Britania Raya yang pada akhirnya mendeklarasikan perang terhadap Jerman karena tidak ingin Jerman menjadi lebih kuat. 2. The Eastern Question, karena adanya kekosongan power dalam negara-negara Balkan setelah melemahnya Kekaisaran Ottoman. Maka muncullah ambisi ekspansi dua kekuatan Eropa yaitu Austria, Hungaria, dan Kekaisaran Rusia pada saat itu. Pembunuhan terhadap Archduke Franz Ferdinand menjadi kesempatan bagi mereka untuk menguasai negara-negara Balkan. 3. Imperialisme. Pada abad ke-19, ekspansi kolonialisme berkembang dengan sangat pesat, sehingga negara-negara besar berlomba-lomba untuk mendapatkan sumber daya, sehingga akhirnya mengakibatkan perang terjadi. 4. Nasionalisme. Jiwa nasionalisme yang memandang bahwa negara sendiri adalah yang paling benar dan negara lain salah, sehingga saat pecahnya konflik mereka tidak bisa berpikir dengan tenang dan menyelesaikan masalah tanpa perlunya perang. Akibat dari Perang Dunia Pertama sangatlah besar. Setidaknya 10 juta jiwa melayang dan 3 kekaisaran besar runtuh, Kekaisaran Rusia, Ottoman, dan Austria-Hungaria. Akibat dari perang ini lahirlah negara-negara baru seperti Lithuania, Latvia, dan Finlandia. Juga beberapa wilayah seperti Polandia dan Yugoslavia yang memilih untuk menjadi negara independen. Jerman yang telah kalah terhadap pihak sekutu terpaksa menandatangani perjanjian Versailles, di mana Jerman menjadi pihak yang paling bertanggung jawab atas terjadinya perang dan diwajibkan untuk membayarkan denda atas kerugian yang telah mereka perbuat. Militer Jerman juga dilemahkan secara sangat signifikan, di mana mereka tidak diperbolehkan untuk memiliki angkatan militer udara dan kapal selam. Jerman juga kehilangan semua negara jajahan mereka serta teritori mereka yang ada di Prancis dan Belgium. Akibat dari Perang Dunia Pertama, muncullah juga perang ideologi antara realis versus liberalis, di mana setelah terjadinya perang pandangan realis dianggap tidak efektif dalam menciptakan perdamaian, sehingga banyak orang yang menganggap bahwa dengan pandangan liberalisme maka perdamaian dunia bisa tercapai, dan dengan sistem internasional yang mengikuti paham liberal maka Perang Dunia Pertama bisa menjadi perang untuk mengakhiri segala perang. League of Nations kemudian terbentuk atas proposal dari Woodrow Wilson, di mana semua negara terjamin akan hak dan kebebasan mereka. Selanjutnya beralih ke pembahasan berbagai penyebab dan konsekuensi Perang Dunia Kedua. Perang Dunia Kedua bermula dari beberapa penyebab yang memicu serangkaian peristiwa. Setelah berakhirnya Perang Dunia ke-1, Perjanjian Versailles yang keras memunculkan ketidakpuasan di Jerman akibat sanksi yang dianggap merendahkan martabat negara tersebut. Adolf Hitler yang memegang tampuk kekuasaan di Jerman pada saat itu memiliki ambisi untuk mengembalikan kejayaan Jerman dan membalas penderitaan yang disebabkan oleh Perjanjian Versailles tersebut. Di balik ambisi ini terdapat ideologi rasial Nazi yang berpusat pada supremasi ras Arya dan sikap antisemitisme yang memengaruhi kebijakan luar negeri Jerman. Perubahan distribusi kekuatan global yang berakar dari Perang Dunia I memainkan peran penting. Negara-negara seperti Jerman, Italia, dan Jepang merasa tidak puas dengan hasil perang dan berupaya untuk memperluas wilayah mereka. Sementara itu, pembatasan senjata yang ditetapkan oleh Perjanjian Versailles ini memungkinkan Jerman untuk membangun mesin militer yang lebih kuat. Kepemimpinan individu seperti Adolf Hitler di Jerman dan Neville Chamberlain di Inggris mempengaruhi arah kebijakan luar negeri. Chamberlain dalam upayanya untuk menghindari perang menerapkan kebijakan appeasement.
Perang Dunia Kedua berdampak sangat serius pada berbagai aspek. Penghancuran besar-besaran terjadi di berbagai wilayah Eropa dan Asia, serta kota-kota dan infrastruktur juga ikut dihancurkan. Jerman dan Jepang adalah dua kekuatan utama dalam konflik tersebut, yang ikut terpuruk dalam puing-puing dan harus memulai proses rekonstruksi. Distribusi kekuatan global pun mengalami perubahan dramatis, hanya menyisakan Amerika Serikat dan Uni Soviet sebagai dua kekuatan besar utama. Setelah perang, kedua sekutu ini berubah menjadi musuh dalam konflik global yang dikenal sebagai Perang Dingin, yang melibatkan pertarungan ideologi kapitalisme dan komunisme. Perang Dunia II juga meningkatkan kesadaran akan hak asasi manusia sebagai akibat dari kekejaman perang, termasuk Holocaust. Selain itu, perubahan batas negara dan konfigurasi politik dunia menciptakan tantangan baru, dengan terbentuknya blok ideologi seperti NATO dan Pakta Warsawa yang memengaruhi dinamika politik pasca perang. Perang Dingin merupakan permusuhan antara Amerika Serikat dan sekutunya serta Uni Soviet dengan sekutunya yang terjadi setelah berakhirnya Perang Dunia Kedua yang berlangsung hingga tahun 1989. Dalam konflik ini terjadi pertentangan ideologi antara Amerika Serikat dan Uni Soviet, yaitu kapitalisme liberal dan demokrasi. Konflik ini juga mengawali era Perang Dunia. Latar belakang terjadinya Perang Dingin diawali dari ketidakpercayaan Uni Soviet akibat dari jatuhnya Kekaisaran Rusia oleh komunis pada bulan Februari tahun 1917 dan penggulingan pemerintahan Rusia oleh kelompok Bolshevik hasil pimpinan dari Lenin pada bulan Oktober tahun 1917. Uni Soviet memandang Barat sebagai ancaman, terutama setelah adanya intervensi Jepang di Rusia Utara dan Siberia pada tahun 1918. Kecurigaan Uni Soviet terhadap Barat semakin meningkat, didukung oleh invasi Hitler ke Uni Soviet pada tahun 1941 dan masuknya Amerika Serikat ke dalam perang pada tahun 1941. Kedua pihak ini menaruh kecurigaan satu sama lain dan menganggap negara serta sekutu masing-masing merupakan sebuah ancaman. Amerika Serikat memiliki kecurigaan terhadap politik Soviet, terutama ketika Tentara Merah bergerak ke arah barat setelah tahun 1942. Lalu, pada tanggal 5 Maret tahun 1946, dalam pidato Winston S. Churchill menyatakan adanya tirai besi yang dianggap sebagai pemisah antara blok barat dan juga blok timur. Ia menyalahkan Soviet atas munculnya konflik antara Timur dan Barat atas dasar keinginan Soviet untuk melakukan ekspansi ideologi dan juga politik militer. Asal mula Perang Dingin terjadi setelah menangnya Amerika Serikat dan Uni Soviet. Hal tersebut menyebabkan munculnya rasa curiga di antara dua negara tersebut dan menganggap bahwa masing-masing pihak merupakan sebuah ancaman. Amerika Serikat dan Uni Soviet pada saat itu berada di dunia bipolar, di mana keduanya merupakan negara yang memiliki pengaruh besar terhadap politik global. Kemenangan Amerika Serikat dan Uni Soviet membuat mereka memegang kepemimpinan secara global karena kekuatannya yang pada masa itu sangatlah unggul sehingga terdapat dua blok, yaitu blok barat dan blok timur yang berisi Amerika Serikat dengan sekutunya dan Uni Soviet dengan sekutunya. Terjadi keretakan hubungan antara Uni Soviet dengan blok barat dimulai dari Uni Soviet yang saat itu hancur total akibat serangan Nazi, menginginkan Jerman membayar uang reparasi sebanyak mungkin dan kebijakan bagi Jerman agar mereka tidak bisa menjadi ancaman kembali di masa depan bagi Uni Soviet. Amerika Serikat, Britania Raya, dan Prancis setuju dengan syarat Uni Soviet tidak boleh mengambil uang reparasi sampai Jerman dapat stabil secara ekonomi kembali dan dapat memberi makan rakyatnya. Blok Barat ingin Jerman pulih kembalinya pasalnya, apabila Uni Soviet mengambil uang reparasi sebelum Jerman stabil, merekalah yang harus membayarkan uang reparasi Jerman kepada Uni Soviet. Mereka juga ingin Jerman kembali stabil agar mereka bisa memberi kontribusi terhadap perekonomian Eropa dan ikut menstabilkan kondisi ekonomi Eropa yang jatuh pada saat itu. Akibat dari hal itu, Stalin, yaitu pemimpin Uni Soviet, menjadi sangat curiga terhadap blok barat dan menduga bahwa mereka tidak ingin Uni Soviet pulih kembali. Uni Soviet kembali berhenti mengekspor produk agrikultur ke wilayah barat dan sebagai gantinya Amerika Serikat juga berhenti memberi Uni Soviet reparasi dari wilayah barat.
Uni Soviet juga menepati janji mereka di konferensi Yalta, di mana negara-negara Eropa Timur akan menjadi negara demokrasi. Sebaliknya, Uni Soviet membuat rezim komunisme di negara-negara Eropa Timur, Bulgaria, Romania, Polandia, Yugoslavia, Cekoslowakia. Hal ini merubah opini publik terhadap Uni Soviet, khususnya di beberapa wilayah dengan komunitas orang-orang Eropa Timur yang mayoritas mempunyai pandangan anti-komunis. Di luar wilayah Eropa, Uni Soviet juga ikut campur dalam masalah Irak dan mereka menginginkan provinsi Kars dan Ardahan di Turki. Setelah itu, mereka ingin kuasai atas Selat Dardanella. Akibat dari hal ini, Amerika menghentikan suplai bantuan ke Uni Soviet. Presiden Amerika Harry Truman yang juga memecat Menteri Perdagangan Henry Wallace. Setelah itu, ia mengajukan proposal kebijakan perdamaian antara Amerika dan Uni Soviet. Pada tahun 1947, Britania Raya memberitahu Amerika bahwa mereka tidak bisa membantu Turki dan Yunani secara ekonomi lagi, akibat dari pemberontakan kaum komunis yang mengancam stabilitas negara mereka. Presiden Truman kemudian memberi bantuan terhadap Turki dan Yunani sebanyak $400 juta dan memberikan doktrin Truman di mana Amerika Serikat akan memberi bantuan secara ekonomi, politik, dan militer terhadap semua negara demokrasi yang terancam oleh kepemerintahan totaliter. Doktrin Truman ini secara tidak langsung merupakan deklarasi perang dingin terhadap Uni Soviet. Doktrin Truman ini ialah yang nantinya menjadi basis untuk menekan ekspansi Uni Soviet dan komunisme di dunia. Kemudian, Amerika Serikat dan negara-negara di Eropa membentuk NATO sebagai upaya untuk menekankan ancaman Uni Soviet yang dibalas oleh Uni Soviet dengan mendirikan Pakta Warsawa, yaitu aliansi Rusia dengan blok-blok timur dalam upaya mereka menekan NATO. Sebab dari Perang Dingin dapat dikatakan sebagai perbedaan ideologi, sistem politik, dan ekonomi antara Amerika Serikat dan juga Uni Soviet, di mana Amerika Serikat memegang sistem kapitalisme dan Uni Soviet memegang sistem komunisme. Dalam pandangan neoliberalisme, Perang Dingin antara Amerika Serikat dan Uni Soviet disebabkan oleh security dilemma di mana dua kekuatan besar yaitu Uni Soviet dan Amerika menganggap bahwa mereka adalah ancaman bagi satu sama lain. Dengan pasukan merah dan pengaruh mereka di Eropa mengancam Amerika, dan Amerika sebagai satu-satunya negara dengan senjata nuklir untuk mengancam Uni Soviet. Sejak dahulu, dua negara ini sudah diprediksi akan berkonflik karena perbedaan ideologi dan budaya mereka. Akibat dari Perang Dingin sangatlah besar. Global power yang tadinya bersifat bipolar berubah menjadi unipolar. Mikhail Gorbachev yang saat itu menjabat sebagai Presiden Uni Soviet mewujudkan semua pihak dengan keputusannya untuk membuat reformasi perestroika, yaitu reformasi mengenai politik, ekonomi, dan perubahan struktur sosial, serta reformasi glasnost, yaitu keterbukaan institusi secara publik. Hal ini tentunya menjadi reformasi besar-besaran karena Uni Soviet cenderung menutup-nutupi apa yang terjadi di pemerintahan mereka. Gorbachev tahu bahwa pengeluaran militer yang dilakukan oleh Uni Soviet sudah melewati batas, bahwa mereka sudah tertinggal sangat jauh dari Amerika Serikat. Dari segi teknologi, bahwa ekonomi Uni Soviet akan runtuh apabila mereka tetap saja melakukan perang melawan Barat. Uni Soviet berhenti memberikan support terhadap Kuba, meninggalkan Afghanistan, dan menekan dana untuk militer. Gorbachev juga menyetujui dua perjanjian untuk mengurangi senjata mereka dan untuk mengurangi eksistensi mereka di Eropa. Pada akhirnya, Uni Soviet membubarkan Pakta Warsawa dan setuju untuk menyatukan kembali Jerman. Pada tahun 1989, tembok besar Berlin dihancurkan sebagai pertanda bahwa Perang Dingin telah berakhir. Lambat laun, pengaruh demokrasi semakin besar di Uni Soviet hingga akhirnya Gorbachev membubarkan Uni Soviet. Dan pada akhirnya Amerika Serikat menjadi satu-satunya kekuatan yang besar di dunia. Peristiwa pasca Perang Dingin yang membentuk dinamika politik global adalah dimulai ketika berakhirnya Perang Dingin, yaitu pada tahun 1980-an, yang menciptakan ketegangan konflik selama beberapa dekade. Akibat dari Perang Dingin ini, dunia mengalami pergeseran besar dalam politik global. Perang Dingin yang melibatkan persaingan ideologi antara blok barat yang dipimpin oleh Amerika Serikat dan blok timur yang dipimpin oleh Uni Soviet berakhir. Nah, runtuhnya Uni Soviet ini pada tahun 1991 telah merubah pandangan dunia secara esensial. Ini memicu serangkaian peristiwa yang membentuk politik global di era pasca Perang Dingin.
Salah satu hasil terbesar dari hal ini adalah dominasi negara superpower kini, yaitu Amerika Serikat sebagai kekuatan utama dalam politik, ekonomi, dan militer global. Globalisasi memegang peran penting dalam politik pasca Perang Dingin ini. Kemajuan teknologi, transportasi yang lebih efisien, dan perdagangan internasional yang semakin aktif telah menyatukan negara-negara di seluruh dunia. Ini mengubah cara negara-negara berinteraksi dan mempengaruhi kebijakan ekonomi dan luar negeri. Terdapat pula hal yang tak kalah penting loh, yaitu munculnya organisasi internasional yang bergengsi saat ini seperti PBB dan WTO setelah Perang Dingin. Mereka berperan penting dalam menangani masalah-masalah global seperti perdamaian, keamanan, dan perdagangan internasional. Selain itu, periode ini juga ditandai oleh munculnya gerakan radikal dan konflik regional seperti di Timur Tengah dan Afrika. Bersama dengan peningkatan gerakan terorisme internasional ini berdampak pada stabilitas global dan menuntut respons yang serius dari komunitas internasional. Secara garis besar, pasca Perang Dingin adalah periode yang mengubah arah politik global yang tadinya berfokus pada konflik-konflik regional yang disebabkan oleh persaingan ideologis antar dua blok dan identik dengan kompetisi peningkatan nuklir menjadi mendominasinya negara Amerika Serikat, pengaruh globalisasi, peran penting organisasi internasional, konflik regional, dan tantangan baru dalam keamanan global.